Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran nanti, yang pertama, kalian akan mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, kalian akan mampu membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Dan yang ketiga, kalian akan mampu menemukan ide pokok dan membuat penilaian kesimpulan. Nah, anak-anakku, mari kita masuki pembelajaran di pagi hari ini. Analisis gambar seri berikut. Di sini ada perkembangbiakan generatif yang telah kalian pelajari di subtema 1 kemarin. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Itu jatuhnya benang sari ke kepala putih. Di sini juga ada tumbuhan mangga yang tumbuh dengan bijinya. Ini adalah contoh perkembangbiakan generatif. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang yang pertama kita belajar tentang vegetatif buatan. Yang pertama yaitu dengan cara mencangkok. Di sini ada gambar cara mencangkok. Mencangkok adalah cara melakukan perkembangbiakan dengan mengelupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Agar dapat memperoleh hasil, tumbuhan yang akan dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka. Nah, ini mencangkok ini tidak dapat dilakukan pada pohon pisang maupun pohon bambu. Kelebihan perkembangbiakan dengan cara mencangkok yaitu kemampuan untuk berbuahnya lebih cepat dan memiliki sifat yang sama dengan tumbuhan induknya. Yang kedua yaitu stek batang. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke dalam tanah agar dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Maka bagian tumbuhan yang di stek harus memiliki mata tunas. Nah, seperti ini ya. Dan ditanam pada tanah yang berhumus dengan mendapatkan suplai air dan nutrisi yang cukup. Tanaman yang biasanya disetek antara lain singkong dan mawar. Kelebihan cara stek ini adalah cepat menghasilkan tumbuhan baru sehingga bisa menjadi tanaman baru kembali. Sedangkan kelemahannya mungkin untuk gagal atau tumbuhan mati cukup besar ya. Itu tadi tentang penjelasan stek batang. Yang ketiga dengan cara menyambung. Menyambung adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Menyambung dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sifat-sifat unggul dari kedua tanaman. Nah, ini dipotong kemudian disambungkan dengan tumbuhan yang sejenis untuk memperoleh sifat-sifat yang unggul dari kedua tanaman tersebut. Terus yang keempat yaitu dengan okulasi. Okulasi adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Tujuannya tujuan dari okulasi ini sama dengan menyambung, yaitu memperoleh sifat-sifat unggul dari kedua buah tumbuhan. Nah, ini
dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang sejenis. Dan yang kelima yaitu merunduk. Merunduk adalah cara perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan tersebut. Cara ini yang pertama menenggelamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah untuk dapat menjadi tumbuh akar yang baru. Untuk dapat melakukan perkembangbiakan ini, tumbuhan yang akan dikembangbiakan harus memiliki batang yang mudah diatur dan lentur, seperti batang stroberi dan arbe. Ini contoh merunduk. Nah, itu tadi perkembangbiakan buat vegetatif secara buatan. Sekarang kita belajar perkembangbiakan vegetatif alami. Di dalam perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu manusia tanpa ikut campur tangan dalam perkembangbiakannya. Kalau yang tadi dengan campur tangan manusia. Pada perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya yaitu pada tanaman lengkuas, jahe, terus kemudian ada kunyit, itu adalah dengan akar tinggal yang batangnya tumbuh menjalar pada permukaan tanah dan dan akarnya akan menghasilkan tanaman seperti lengkuas, jahe, kunyit, dan kencur. Kemudian di sini ada bawang merah. Ini adalah dengan umbi lapis, pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis pada bagian atasnya akan tumbuh, serta di bagian bawahnya akarnya akan tumbuh, dan akar ini akar serabut. Contohnya umbi lapis yaitu pada bawang merah. Kemudian di sini ada umbi akar ya. Umbi akar adalah akar yang dijadikan sebagai tempat cadangan makanannya. Contohnya ada singkong, ada wortel, ada lobak. Itu adalah umbi akar. Kemudian ada tunas adventif, yaitu pada tanaman cocor bebek. Kemudian ada spora. Spora terjadi pada tanaman paku, ya. Kemudian ada geragi. Geragi atau stolon itu suatu batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Di bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akarnya, dan bagian akarnya inilah yang ditanam kembali. Pada contoh stolon atau geragi ini yaitu contohnya rumput teki ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Nah, anakku, nanti kalian akan membuat sebuah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Poster yaitu karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Selanjutnya, inilah adalah contoh-contoh poster. Sayangi hewan dan tumbuhan.
Kemudian juga lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Lestarikan hewan dan tumbuhan. Ini tadi contoh-contoh poster. Nanti kalian silahkan berkreasi sendiri menurut keinginan kalian. Nah, nanti kalian juga akan mengetahui kesimpulan yang baik atau dalam suatu bacaan. Setelah membuat ide pokok, kita menarik sebuah kesimpulan yang baik. Kesimpulan yang baik berisikan satu, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang terakhir, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, itu anak-anak penjelasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sampai jumpa.